Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang kami hormati Buya Sofwan Karim selaku PWM Sumatera Barat, Buya Solsafat, Buya Suprizen, dan seluruh jajaran Korps Mubalik Muhammadiyah wilayah Sumatera Barat. Tentunya juga yang kami hormati ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah, ibu-ibu Korps Mubalighot Aisyah, dan seluruh keluarga besar Korps Mubalik Muhammadiyah Aisyah se-Sumatera Barat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Sejak pagi tadi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahim, ya, meskipun sebagian daring dan luring. Ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, hikmah besar yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan adanya musibah pandemi COVID-19. Sebagaimana hadis Aisyah itu, Rasul bersabda, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya Allah berikan jaza, berikan pahala, berikan balasan yang agung, tetapi juga disertai oleh ujian yang agung. Nah, pahala jaza itu di samping insya Allah kita terima nanti di akhirat, juga kita terima di dunia ini. Salah satunya, meskipun kita menerima musibah, kita tetap bersabar, kita berikhtiar, dan terus mengembangkan dakwah. Ya. Apalagi tadi, Buya Sofwan Karim sudah menjelaskan betapa gigihnya KMM Korpmu untuk terus melanjutkan tablik, ya, dakwah ketablikan, karena memang ini merupakan salah satu pesan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, dan tentunya juga akan diikuti oleh seluruh pengikut-pengikut Nabi, apalagi kita menyebut diri kita dengan gerakan Muhammadiyah, gerakan yang mengikuti jejak langkah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Kiai Dahlan dan para sahabat-sahabat beliau yang merintis Muhammadiyah ini dulu memilih nama Muhammadiyah ini tidak salah. Jadi mengikuti Muhammad, tapi Muhammad yang mana? Muhammad yang betul-betul Muhammad, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Maidah, Allah menyatakan, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbika, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan apabila engkau tidak melakukannya, maka engkau berarti tidak menyampaikan risalahnya. Tetapi engkau telah melaksanakan, itu tafsirnya begitu ya. Tetapi engkau telah melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada pada dirimu, wahai Muhammad, maka wallahu ya'simuka minan nas. Allah selalu menjagamu dan melindungimu dari gangguan-gangguan manusia-manusia
manusia-manusia pengacau, manusia pengganggu. Yaitu manusia-manusia kafirin, sehingga akhir ayat itu berbunyi, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya. Tetapi kita tetap bertugas, tetap mendapatkan perintah untuk selalu berdakwah kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah, kita ikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi. Sudah begitu banyak tata cara. Mungkin kalau model sekarang, metode pendekatan, bahkan juga sarana prasarananya. Meskipun mungkin pada zaman Nabi tidak ada pakai Zoom, tidak ada pakai Google Meet, dan sebagainya. Tapi ini merupakan ilmu Allah juga. Ya. Sumbernya tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan kemampuan pemikiran manusia, kemudian melahirkan berbagai macam karya-karya ilmu pengetahuan yang bisa mengembangkan sarana prasarana dakwah dan ketablikan. Tadi disebutkan oleh Buya Sofwan Karim, kita di dalam melaksanakan, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, pertama dengan pendekatan bayani, yaitu kita mengkaji, mendalami pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga tentunya hasil istihad para ulama, termasuk ulama-ulama di lingkungan Muhammadiyah kita. Kemudian kita kembangkan semuanya itu dengan kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendekatan-pendekatan ilmiah, sehingga dakwah kita juga dakwah berbasis ilmu, dakwah berbasis data, dakwah berbasis riset. Nah, itulah pendekatan yang disebut dengan burhani. Dan tentunya bagaimana semuanya kita hayati, kita renungkan dengan mendalam, kita kembalikan kepada Allah dengan hati nurani yang mendalam, dan itulah yang disebut dengan pendekatan irfani, sehingga insya Allah kita semua warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah ini menjalani Islam ini dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi kekafahannya itu termasuk dalam melakukan pendekatan-pendekatan. Tidak dalam bentuk mungkin seluruh ajaran Islam semuanya kita kerjakan. Itu tentu kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi kita semuanya berusaha untuk bisa melaksanakan kekafahan itu. Ini barangkali yang sangat penting. Kemudian Muhammadiyah ini memang seluruh bangunan organisasi, bangunan persyarikatan, dengan majelis lembaganya, dengan ortom-ortomnya, bahkan dengan amal usahanya, itu adalah bangunan dakwah. Nah, tabligh sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dakwah itu, boleh dikatakan tabligh adalah merupakan ruhud dakwah al-Muhammadiyah. Jadi ruhud dakwah al-Muhammadiyah adalah tabligh ini. Ya. Sehingga tabligh, tugas mubalik, tugas da'i, merumuskan konsep-konsep tabligh, gerakan-gerakan tabligh yang nanti juga akan mewarnai dakwah-dakwah Muhammadiyah yang lainnya. Ya. Dakwah pendidikan, dakwah ekonomi, dakwah santunan sosial, dakwah seni budaya, dan seterusnya dakwah-dakwah yang lainnya yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, yang saya kira dakwahnya itu multidimensi. Ya. Multidimensi, apalagi semakin ke depan, tantangan semakin besar,
semakin kompleks, maka tata cara dakwahnya juga harus semakin kompleks juga, semakin lengkap juga. Maka para mubaligh itu harus memiliki, kalau istilahnya Pak almarhum Watik Pratiknya, sekretaris Majelis Tabligh pada zaman ketuanya Pak Amin Rais dulu, termasuk salah satu wakil ketuanya waktu itu Buya Syafi'i Ma'arif, yang orang Minang juga. Ya. Mubaligh Muhammadiyah harus memiliki kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Ya. Kompetensi substantif, kompetensi metodologis. Kompetensi substantifnya diantaranya memahami dinul Islam secara cukup. Cukup ini berarti sifatnya relatif. Cukup, tepat, dan benar. Sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah. Atau sesuai dengan manhaj Muhammadiyah. Memiliki akhlak mulia atau al-akhlak al-karimah. Mengetahui perkembangan pengetahuan umum yang relatif luas. Memahami hakikat dakwah dan tabligh. Mencintai mad'u atau audiens dengan tulus dan ikhlas. Mengenal kondisi lingkungan dengan baik. Mempunyai rasa ikhlas liwajhillahi ta'ala. Nah, itu kompetensi substantifnya. Sedangkan kompetensi metodologisnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan identifikasi permasalahan dakwah yang dihadapi. Sekarang ini macam-macam istilah. Ada disrupsi, ada revolusi 4.0. Ini semuanya harus dipahami oleh para mubaligh Muhammadiyah. Ya. Saya kira Sumatera Barat itu gudangnya para intelektual, ilmuwan. Ya. Jadi filosof-filosof Indonesia banyak lahir dari Sumatera Barat. Ulama-ulama Indonesia juga banyak lahir dari Sumatera Barat. Saya kira untuk mengikuti perkembangan yang semacam itu, Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat kuat, potensi yang sangat besar. Kalau kita lihat sejarahnya dulu, Muhammadiyah lahir di Jogja, besar di Sumatera Barat. Nah, itu kan apa namanya, dan lahir banyak tokoh-tokoh ya. Ada Buya A.R. Sultan Mansur, Buya Hamka, Buya Malik Ahmad kalau di tingkat pusat, dan lain-lainnya, Lukman Harun, seterusnya. Cerita tentang Buya A.R. Sultan Mansur itu sering sampai meneteskan air mata kalau mendengar cerita beliau. Yang baru-baru tentunya ada juga Buya Yunahar Elias dan seterusnya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri objektif dan subjektif objek dakwah serta lingkungannya. Memiliki kemampuan menyusun langkah perencanaan yang benar dan dapat diharapkan untuk menyelesaikan problem masyarakat, menjawab permasalahan dakwah yang ada, serta memiliki kemampuan untuk merealisasikan perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Jadi manajemen dakwahnya juga harus kuat. Sempat terputus. Kita coba sekarang tanpa saya menghidupkan video saya. Sekarang kita masuk pada materi arah pengembangan dan program kerja KMM menuju Muktamar ke-48. Kalau dulu tahun 2020, maka sekarang tahun 2022. Yang pertama, KMM adalah merupakan asosiasi mubaligh Muhammadiyah yang berada di bawah Majelis Tabligh. Nah, Majelis Tabligh itu sebagai organisasi strukturalnya
maka asosiasi mubalik atau korps mubalik ini merupakan kulturalnya. Lembaga kultural yang berada di bawahnya, sehingga dengan kultural maka dia lebih fleksibel, lebih semi otonom, walaupun berada di dalam majelis tapi dia semi otonom. Misalnya pembidangannya fleksibel, kemudian periodisasinya boleh mengikuti periodisasi majelisnya, atau mungkin lebih dipersingkat agar program kaderisasi lebih akseleratif, atau monggo bagaimana. Yang jelas panduannya akan kita kuatkan di situ bahwa KMM sebagai asosiasi mubalik di bawah Majelis Tabligh agak semi otonom gitu, dan lebih fleksibel penataan organisasinya. Meskipun fleksibel tetap disiplin, tetap teratur, dan tetap pendataan dilakukan dengan rapi. Nah, KMM sebagai asosiasi mubalik lebih fokus kepada membangun sinergitas kerja mubalik, kerja ketablikan yang dilakukan oleh para mubalik dan mubalighot, sekaligus menjaga dan mengembangkan kualitas dan kuantitas mubalik mubalighot Muhammadiyah. Adapun KMM dibentuk, tentu di sini asosiasi mubalik ini tidak hanya KMM dalam arti Korps Mubalik Muhammadiyah saja, yaitu para mubalik dewasa, tapi juga ada para mubalik muda, sehingga nanti ada KM3, Korps Mubalik Muda Muhammadiyah. Nah, saya lihat hari ini kita berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Maka perlu dihidupkan di kampus UMSB ini. Mungkin kampus UMSB tidak hanya di satu kota, monggo. Yang di pusat Padang berkolaborasi dengan PWM, Majelis Tabligh PWM, dan KMM wilayah. Tetapi dalam lingkup kota Padang, tentu dengan Majelis Tabligh PDM Kota Padang, dan mungkin kabupaten terkait, bisa jadi kampus itu atas nama Kota Padang tetapi berada di luar Kota Padang, misalnya kabupaten sebelah, seperti UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tapi kampusnya ada yang di kota Surakarta, bahkan itu hanya sedikit. Tapi yang paling banyak dan paling besar, kampus 1, 2, 3 itu ada di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga KM3-nya, Korps Mubalik Muda yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa, ada KM3, kampus UMS yang di kota, berkolaborasi dengan Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Surakarta. Tapi yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, kolaborasinya dengan Korps Mubalik Muhammadiyah Majelis Tabligh PDM Kabupaten Sukoharjo. Bahkan sebagian ada dengan Boyolali dan seterusnya, jadi Solo Raya. Maka Padang Raya monggo juga begitu nanti. Ada yang di Bukit Tinggi ya dengan PDM, KMM, Bukit Tinggi, mungkin ada yang di 50 kota, di Padang Panjang, dan seterusnya, dan seterusnya. Landasan syar'inya Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat-ayat yang menjadi landasan ber-Muhammadiyah itu menjadi landasan KMM. Seperti juga yang saya bacakan di muqaddimah tadi, ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika
Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Itu ayat itu ditujukan kepada Nabi tapi juga kepada pengikut-pengikut Nabi termasuk kita, apalagi kita sudah menyatakan sebagai gerakan Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah berarti mengikuti langkah perjuangan jejak langkah Muhammadiyah. Nabi Muhammad SAW. Landasan ideologis dan konstitusional meliputi muqaddimah anggaran dasar kepribadian Muhammadiyah, keyakinan dan cita-cita hidup, pedoman hidup Islami, khitoh perjuangan, dan tentunya adalah anggaran dasar Muhammadiyah. Kemudian operasionalnya, landasan operasionalnya ada anggaran rumah tangga, terutama di dalam anggaran rumah tangga itu ada pasal-pasal yang khusus bicara tentang mubalik dan korps mubalik. Artinya korps mubalik itu memiliki landasan yang sangat kuat dalam sistem organisasi kita karena tertuang di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Kemudian putusan muktamar khususnya muktamar ke-47 tentang visi Muhammadiyah 2020 tentu sekarang menjadi 2022. Program nasional tablik, program kerja majelis tablik, amanat muktamar 47 tentang peningkatan peran masjid dan musola, dan dalam sistem dakwah dan tablik Muhammadiyah, pengembangan dakwah berbasis komunitas, dan juga putusan-putusan rakernas serta putusan dari majelis tablik, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Visi KMM menjadi korps mubalik yang handal dan tangguh dalam mencerahkan dan mencerdaskan umat Islam menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misi KMM yang pertama membangun sinergitas kerja amal jama'i mubalik mubalighot Muhammadiyah dengan tata laksana kelembagaan yang kokoh sehingga terwujud kerja dakwah dan ketablikan yang optimal. Meskipun tata laksana organisasinya ada fleksibilitas tadi ya. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mubalighot, mubalik dan mubalighot Muhammadiyah sehingga aktivitas dakwah dan tablik Muhammadiyah merata di semua lini gerakan Muhammadiyah baik vertikal maupun horizontal. Meningkatkan kualitas dan kuantitas majelis pengajian atau taklim di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah tentunya serta memakmurkan masjid-masjid Muhammadiyah. Tujuan KMM yaitu menjamin ketersediaan mubalik-mubalighot Muhammadiyah yang profesional secara formal dan terorganisir di setiap tingkat pimpinan persyarikatan. Mewujudkan sumber daya insani mubalik-mubalighot Muhammadiyah yang terorganisir dan terkoordinasi dengan manajemen yang rapih sehingga distribusi mubalik-mubalighot sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Memudahkan pengkaderan, pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas mubalik-mubalighot Muhammadiyah. Nah ini sasarannya, kalau tujuannya ada 3, T1, T2, T3, maka dijabarkan dalam 5S atau S5. S1, pembentukan KMM dan rekrutmen mubalik di semua tingkatan kepemimpinan persyarikatan. Ini karena KMM sebelum muktamar ke-47 di Surakarta di Makassar agak ya kurang hidup ya dan kurang dihidupkan oleh majelis di tingkat pusat. Tapi sudah hidup beberapa daerah hidup sendiri mengamalkan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, apalagi teman-teman LPCR
sudah mencoba memulai menghidupkan KMM untuk di tingkat cabang dan ranting karena domain LPJR adalah cabang dan ranting. Nah, baru disitulah Majelis Tablik merasa terpanggil karena ada yang menyatakan kenapa ini LPJR mengambil lahan kita. Maka saya bilang itu tidak mengambil lahan kita, dia sudah mengambil lahan di lahannya LPJR karena domainnya hanya cabang dan ranting, dia tidak mengelola KMM di tingkat PDM wilayah apalagi pusat. Nah, mari kita hidupkan ya, gitu ya. Akhirnya alhamdulillah mulai periode ini KMM dihidupkan, pusat, wilayah, daerah, cabang rantingnya bisa kolaborasi dengan LPJR. Nah, itu malah kita berterima kasih kepada LPJR, jangan merasa tersinggung, malah kita berterima kasih. Ya tersinggung, tapi tersinggung dalam arti baik. Penyusunan database Mubalik Muhammadiyah terintegrasi, pendidikan, pelatihan Mubalik di seluruh tingkatan juga terintegrasi, terutama dengan divisi diklat Majelis Tablik. Majelis Tablik pada tata kelola struktural, kita di struktur kulturalnya. Penguatan tata laksana kelembagaan KMM, penataan sistem koordinasi KMM dan Masjid Muhammadiyah, apalagi sekarang sudah dibentuk BKMM, Badan Koordinasi Masjid Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu kita jabarkan bagaimana S1 tadi ya, pembentukan KMM dan rekrutmen di semua tingkat kepemimpinan persyarikatan majelis. Jadi ini perlu kita masifikasi, kita masifkan seluruh wilayah, seluruh daerah, seluruh cabang, kita masifkan untuk bangkit KMM mulai periode 2015-2022 ini. Sehingga kalau target di Muktamar 2022 nanti sudah semuanya terbentuk, bahkan S2-nya ini, yaitu penyusunan database Mubaliknya bisa dilaksanakan secara komplit, secara menyeluruh, maka insya Allah pasca Muktamar ke-48, Majelis Tablik dan KM tinggal landing, tinggal lari ya, karena sudah memiliki database yang sempurna dan terintegrasi. Tentu untuk melaksanakan bidang yang ketiga sekarang sudah dimulai, maka pasca Muktamar 48 akan lebih semus lagi, lebih lancar lagi. Mudah-mudahan begitu ya. Apalagi muncul kader-kader yang muda, kalau di Sumatera Barat Pak Supri Zen dan kawan-kawan ini terus menggerakkan kembali sejarah lama Sumatera Barat harus dihidupkan kembali. Dulu ada kata-kata Muhammadiyah lahir di Jogja, besar di Sumatera Barat. Mari kita gerakkan kembali itu. Muhammadiyah besar di Sumatera Barat. Kita buktikan bahwa Muhammadiyah lahir di Jogja, sebesar di Sumatera Barat harus dibuktikan. Ya, kalau kita lihat memang penggerak Muhammadiyah di berbagai daerah, termasuk di NTT, di Sulawesi Selatan, itu banyak orang-orang Minang. Kalau dulu kan Buya Hamka pernah diutus oleh PP Muhammadiyah menjadi penggerak Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Di Maumere itu ada tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Minang juga. Di Sorong juga ada. Ini Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi penggerak nasional, bahkan mungkin internasional.
Kemudian S4-nya penguatan kelembagaan dan tata laksana KMM. Sehingga kalau ini sudah kuat, maka pasca muktamar akan lebih hebat lagi dalam kita mengembangkan SDM secara kuantitas dan kualitas, dan Kor Mubalik betul-betul menjadi tulang punggung soko guru dakwah dan tabligh Muhammadiyah. S5 atau S yang terakhir ini penataan sistem organisasi KMM dan Masjid Muhammadiyah. Nah, sekarang ini masjid-masjid Muhammadiyah masih banyak mengalami problem dikuasai oleh orang lain, bahkan direbut oleh orang lain. Kalau masih dikuasai tapi dokumen-dokumennya masih dimiliki oleh Muhammadiyah, bisa kita ambil kembali kalau kita kuat. Maka dengan penguatan penataan sistem koordinasi KMM dan BKMM akan bisa mengembalikan dan menghidupkan masjid-masjid Muhammadiyah, memakmurkan masjid-masjid Muhammadiyah. Kita tetap bertawun dengan kelompok-kelompok umat di luar Muhammadiyah yang bisa bekerja sama dan bertawun dengan kita, bisa berkolaboratif, bukan berkompetisi dalam arti negatif. Nah, itu tidak apa-apa. Pengisi pengajian Muhammadiyah ada dari dai mubalik lain, tidak apa-apa. Yang penting ketika menyampaikan dakwah di Muhammadiyah, dia menenggang rasa paham Muhammadiyah, menghormati paham Muhammadiyah, tidak mempersoalkan manhaj Muhammadiyah dan seterusnya. Insya Allah itu terjadi ta'awun yang baik. Baik, saya kira itu sasaran dan arah pengembangan KMM sampai Muktamar 48 yang akan dilaksanakan 2022. Mudah-mudahan nanti pasca Muktamar kita akan lebih lancar landing di dalam menggerakkan KMM dan menghidupkan dakwah Muhammadiyah, tabligh Muhammadiyah di seluruh lini gerakan Muhammadiyah. Jadi nanti ada mahasiswa mubalik Muhammadiyah, ada siswa pelajar siswa mubalik Muhammadiyah, ada pemuda-pemuda adalah pemuda-pemuda mubalik Muhammadiyah, ada pemudi-pemudi Nasyiatul Aisyah yang mubalighat Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah, semuanya menjadi mubalighat Muhammadiyah. Nah, maka Muhammadiyah betul-betul menjadi gerakan dakwah yang kuat dan akan menguatkan Indonesia, mencerahkan Indonesia, memajukan Indonesia, bahkan yang sering disampaikan oleh Pak Haidar itu mencerahkan semesta, yang merupakan tema Muktamar ke-48, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Semoga Takerwil KMM wilayah Sumatera Barat ini membawa kemajuan dakwah dan tabligh Muhammadiyah, membawa kemajuan KMM dalam memajukan Muhammadiyah dan umat Islam, khususnya di Sumatera Barat, umumnya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.